Di sebuah pulau terpencil yang eksotis, Dwi, seorang perawat yang penuh pesona dan profesionalisme, bertemu dengan Arya, seorang pria muda yang mencari lebih dari sekadar liburan. Sebuah pertemuan tak terduga membangkitkan perasaan yang tak bisa dihindari, menguji batas antara profesionalisme dan cinta. Ketegangan yang terbangun antara keduanya semakin membara, membawa mereka pada keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Akankah cinta mereka bertahan menghadapi tantangan besar? Atau akankah semuanya hancur seiring waktu? Halo, sayang-sayangku. Selamat datang di Celoteh Tante, tempat di mana setiap kata, setiap cerita, dan setiap perasaan bisa menggetarkan jiwa. Aku hadir di sini untuk menemani kalian, membawa sensasi hangat dan penuh gairah, namun tetap elegan dan penuh kedalaman. Dalam setiap celotehan, ada sesuatu yang akan membuat hati kalian berdebar lebih kencang, dan siapa tahu, mungkin kita akan berbagi lebih dari sekadar cerita. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebahagiaan, cinta yang tulus, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Jangan lupa untuk terus mendukung Celoteh Tante dengan menekan tombol subscribe, memberi like, dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. Biarkan cerita kita menyentuh setiap sudut hati, hingga ke daerah manapun yang kalian inginkan. Dan tentu saja, tinggalkan komen kalian, karena aku ingin tahu apa yang kalian rasakan di setiap kata yang aku sampaikan. Aku tunggu kabar dari kalian. Sayang. Let's make this journey unforgettable. Arya baru saja tiba di Pulau Rote. Panas tropis menyambutnya begitu ia melangkah keluar dari kapal. Keindahan alam yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota mengundangnya untuk beristirahat. Namun, di tengah perjalanan menuju penginapannya, Arya merasa sedikit tidak nyaman. Sebuah luka kecil di tangannya karena terbentur karang saat menyelam tadi siang. Menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan medis, ia segera menuju klinik terdekat. Begitu melangkah masuk ruang klinik, aroma obat dan antiseptik segera menyapanya. Matanya langsung tertumbuk pada sosok perempuan di belakang meja, seorang wanita dewasa dengan senyum yang begitu menggoda. Dwi, perawat yang baru saja bertugas, menatapnya dengan tatapan lembut namun memikat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Suaranya yang lembut membuat Arya merasa seolah-olah dunia seketika terhenti. Matanya mengikuti setiap gerakan Dwi. Tubuhnya yang ramping dan penuh pesona bergerak anggun saat ia menuju ke meja periksa. Arya hanya bisa terdiam sejenak, merasakan getaran halus yang tiba-tiba muncul di dadanya. Dwi mulai membersihkan luka di tangan Arya. Sentuhan halus jarinya meluncur di atas kulitnya. Rasa sakit dari luka yang ada seakan menghilang begitu saja digantikan oleh sensasi lain yang lebih menggoda. Jangan khawatir. Luka ini kecil. Kamu hanya perlu sedikit perawatan. Nanti bisa sembuh dengan cepat. Ujar Dwi sambil tersenyum. Tangannya bergerak penuh keahlian. Arya yang semula merasa canggung mulai merasakan kehangatan yang melingkupi tubuhnya. Sesekali pandangannya tidak sengaja bertemu dengan mata Dwi. Dan setiap kali itu terjadi, hatinya berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang berbeda dalam setiap sentuhan Dwi. Dan ia tahu, ia ingin lebih. Setelah luka di tangannya dibalut, Arya merasa tidak ingin pergi begitu saja. Ada perasaan aneh yang mengusik pikirannya. Sebuah ketertarikan yang tidak bisa ia abaikan. Terima kasih, Tante Dwi. Kalau ada waktu, mungkin saya bisa mampir lagi. Tanyanya dengan nada yang sedikit menggoda. Dwi menatapnya dengan senyuman penuh arti, memberikan respon singkat namun mengesankan. Tentu saja. Datang saja kapan-kapan kalau butuh bantuan. Suaranya bergetar halus, seolah menyiratkan sebuah harapan yang tak terucapkan. Dwi tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri Arya yang membuatnya merasa tertarik. Mungkin karena cara Arya menatapnya, atau mungkin karena rasa ingin tahu yang tiba-tiba muncul. Hari-hari setelah itu, Arya kembali beberapa kali untuk alasan yang tidak terlalu penting. Sekadar bertanya tentang kesehatan atau sekadar untuk bercakap-cakap ringan. Setiap kali itu terjadi,
Dwi tidak bisa mengelak dari rasa penasaran yang semakin tumbuh di dalam dirinya. "Kenapa datang lagi, Arya?" tanya Dwi pada suatu hari. Matanya menatapnya dengan sedikit tanya. Arya tersenyum, kemudian menjawab sambil duduk di kursi dekat meja periksa. "Saya cuma ingin memastikan kalau luka ini sembuh dengan baik, dan mungkin, saya ingin sedikit lebih mengenalmu." Tanggapan itu membuat Dwi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya sekarang, sebuah tarikan tak kasat mata yang mengikat mereka lebih dalam. Hari berikutnya, Arya datang dengan alasan yang lebih kuat, mungkin untuk berbicara lebih banyak dengan Dwi. Ia sudah tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu tentang Dwi yang membuatnya terus kembali, seakan dunia mereka sudah terhubung meskipun mereka baru saja bertemu. Dwi memeriksanya dengan lebih teliti kali ini. Ia merasa tatapan Arya begitu intens, seolah menunggu suatu ungkapan yang belum terlontar. "Tante Dwi, apakah kamu selalu begitu mempesona?" ujar Arya tiba-tiba. Nada suaranya berubah lebih dalam, lebih penuh makna. Dwi terkejut, tetapi senyumnya tetap terjaga, meskipun hatinya terasa berdebar. "Apa maksudmu?" tanya Dwi, mencoba menjaga jarak, meski ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, ia merasakan ketertarikan yang sama. Namun, sebagai perawat yang profesional, ia tidak bisa sembarangan membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja. "Maksudku, kamu terlalu menarik untuk hanya menjadi seorang perawat," jawab Arya, matanya memandang dalam ke dalam mata Dwi. Suasana di sekitar mereka terasa semakin memanas. "Aku sudah bertanya-tanya, Dwi, apakah ada peluang bagi kita untuk lebih dari sekadar ini?" tanya Arya, suaranya rendah dan penuh godaan. Dwi menahan napas sejenak, menyadari bahwa ketegangan ini sudah semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap sentuhan kecil, setiap pandangan, semakin membuat mereka semakin dekat. Beberapa hari setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Arya mengundang Dwi untuk makan malam di restoran lokal. Dwi awalnya ragu, namun akhirnya setuju juga. Malam itu, suasana di restoran tepi laut begitu romantis, dengan cahaya lampu yang temaram dan suara deburan ombak yang menenangkan. Arya memandang Dwi dengan penuh perhatian. Matanya menyusuri setiap lekuk tubuhnya yang terlihat mempesona dalam balutan pakaian sederhana namun elegan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Dwi," ujar Arya. Suaranya penuh dengan kejujuran. Dwi sedikit terkejut mendengar pengakuan itu, namun tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa hal yang sama. "Kau terlalu cepat," jawab Dwi, meski suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Namun di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Selama makan malam, keduanya berbicara lebih dalam tentang hidup mereka, tentang apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan kenapa mereka memilih Pulau Rote sebagai tempat pelarian. Setiap kata yang keluar dari mulut Arya, Dwi merasakannya seakan menyentuh langsung ke dalam hatinya. Mereka mulai saling membuka diri. "Aku ingin lebih dari sekadar ini, Dwi," Arya berkata dengan suara lembut, hampir berbisik, seakan hanya Dwi yang bisa mendengarnya. Dwi menatapnya tajam, mengamati cara Arya berbicara dengan penuh keyakinan. Matanya menggelitik hati Dwi, memancing perasaan yang selama ini ia coba tutup-tutupi. Malam semakin larut, dan keduanya berjalan menyusuri pantai setelah makan malam. Langit yang gelap dengan sinar bulan yang menyinari, memberikan suasana yang sangat intim. Arya berjalan lebih dekat dengan Dwi, tangannya nyaris menyentuh lengannya, dan Dwi bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Tiba-tiba Arya berhenti dan menatap Dwi dengan serius. "Aku ingin kau tahu, Dwi, aku benar-benar tertarik padamu," katanya, suaranya penuh keinginan. Dwi menahan napas, merasa degup jantungnya semakin kencang. "Aku tidak tahu harus berkata apa," jawab Dwi, suaranya sedikit gemetar. Tetapi hatinya tahu bahwa ini adalah saat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa kata, Arya melangkah lebih dekat dan menyentuh dagu Dwi, mengangkat wajahnya perlahan. Dwi bisa merasakan sentuhan lembut di kulit wajahnya, membuat tubuhnya terasa hangat, dan akhirnya ia membiarkan bibir mereka hampir bersentuhan. Tangan Arya memeluknya dengan lembut, menariknya lebih dekat lagi. Dan di saat itu, Dwi tahu,
Perasaan yang sudah lama ia pendam akhirnya keluar, menyatu dengan Arya dalam keheningan malam yang penuh godaan. Keesokan harinya, Dwi kembali bekerja di klinik dengan perasaan yang campur aduk. Pikirannya masih melayang pada malam sebelumnya, pada setiap sentuhan lembut dan pandangan yang penuh arti dari Arya. Pagi itu, ia tidak bisa menghilangkan bayangan pria itu dari pikirannya. Tapi saat Arya muncul di klinik, Dwi merasa tubuhnya kembali bergetar, seolah ada magnet yang menarik mereka berdua lebih dekat. "Dwi," Arya memanggilnya. Suaranya masih membawa kehangatan dari malam itu. "Saya merasa lebih baik, tapi saya ingin memastikan kalau semuanya baik-baik saja." Senyum tipis menghiasi wajah Dwi. "Tentu, kita bisa cek. Tapi jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Kata-kata Dwi terhenti saat dia merasakan intensitas tatapan Arya yang tak lepas darinya. Di ruang pemeriksaan itu, Dwi bergerak dengan hati-hati, berusaha menjaga profesionalismenya. Namun sentuhan ringan yang ia berikan pada tubuh Arya hanya memperkuat rasa yang sudah terbangun di antara mereka. Arya kemudian berbisik, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti kita sudah lama saling mengenal." Kata-kata itu membuat Dwi semakin tergoda. Ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan semakin sulit untuk menahannya. Hari berikutnya, Arya kembali datang ke klinik. Kali ini, ia sengaja tidak membawa alasan medis tertentu, hanya ingin bertemu Dwi. "Saya ingin mengajakmu keluar lagi," ujar Arya. Suaranya lebih dalam dan serius. Dwi menatapnya, ragu sejenak. Ada sesuatu yang menggelitik dalam dirinya. Perasaan yang tak ingin ia akui, tetapi semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. "Mengajak makan malam?" Dwi bertanya, berusaha mempertahankan jarak. "Ya, dan kali ini hanya kita berdua, tanpa gangguan." Arya menatapnya penuh arti. Dwi merasa hatinya berdebar hebat. Apa yang terjadi antara mereka tidak hanya sebatas ketertarikan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi yang begitu kuat, hampir sulit dipercaya. Pada malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran yang lebih tenang, dengan suasana intim di tepi laut. Saat mereka duduk berhadap-hadapan, Dwi bisa merasakan ketegangan yang masih mengalir di antara mereka. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Dwi," ujar Arya sambil menatapnya penuh gairah, dan Dwi merasa matanya membakar setiap inci tubuhnya. "Aku hanya wanita biasa," jawab Dwi, meski dalam hatinya ia tahu ia lebih dari sekadar itu bagi Arya. Perasaan yang sudah tumbuh selama ini seolah semakin meledak, menuntut sesuatu lebih. Arya meraih tangannya di atas meja. Jemari mereka saling bertautan, menciptakan sensasi yang lebih menggoda. Di malam yang penuh kenangan ini, Dwi merasa sulit untuk menahan diri. Pandangan mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, Dwi merasa yakin, antara mereka sudah ada lebih dari sekadar perasaan yang tersirat. Malam itu berakhir dengan perpisahan yang penuh harapan. Dwi kembali ke rumah, pikirannya tak bisa terfokus pada apapun selain Arya. Setiap percakapan, setiap sentuhan, semakin menyadarkannya akan kedalaman perasaan yang berkembang di dalam hatinya. Namun, keesokan harinya, Pak Wayan, dokter senior di klinik, memanggil Dwi untuk berbicara serius. "Dwi, aku tahu kamu sangat profesional, tapi aku melihat ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Arya." Suaranya penuh perhatian dan kekhawatiran. "Kamu harus hati-hati dengan perasaan itu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hal yang bisa merusak kariermu." Kata-kata Pak Wayan seperti sabda yang tak bisa diabaikan. Namun di dalam hati Dwi, ia merasa berat untuk menanggapi. "Aku tahu, Pak," jawabnya pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai muncul. "Tapi saya juga tidak bisa menahan perasaan saya." Di dalam dirinya, Dwi tahu ia sedang berada di persimpangan jalan, antara melanjutkan perasaannya dengan Arya atau menjaga jarak demi karir dan profesionalisme yang sudah lama ia perjuangkan. Seiring berjalannya waktu, perasaan Dwi terhadap Arya semakin berkembang. Setiap kali Arya datang ke klinik, ia merasa getaran yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu siang yang cerah, Arya datang lebih awal dari biasanya. Tanpa berkata banyak, ia duduk di sebelah Dwi yang sedang memeriksa beberapa dokumen.
Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Dwi. Katanya dengan nada lebih serius, membuat Dwi merasa sedikit gugup. Aku tidak bisa menahan diri lagi, lanjutnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu, tentang segala hal yang membuat kamu begitu berbeda. Aku ingin lebih dari sekadar percakapan ini. Dwi menatapnya dalam-dalam, merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Kita seharusnya tidak. Kata-katanya terhenti, lidahnya terasa keluh. Namun, Arya meraih tangannya, menenangkan Dwi. Aku tahu kita mungkin terburu-buru, tapi aku ingin kita coba bersama, Dwi. Dwi menarik napas dalam-dalam. Perasaan cemas dan hasrat yang membuncah bercampur menjadi satu. Apa kita siap untuk ini, Arya? Tanyanya. Suara Dwi bergetar. Namun ada rasa antusiasme yang tak bisa ia sembunyikan. Arya hanya tersenyum. Perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Dwi. Aku siap, jika kamu juga siap. Jawabnya dengan tatapan penuh keyakinan. Malam itu, setelah berbincang panjang lebar, Dwi merasa sebuah dorongan kuat untuk melangkah lebih jauh dengan Arya. Setelah meninggalkan klinik, mereka berjalan berdua di sepanjang jalan sepi, dikelilingi oleh udara malam yang hangat. Dwi, aku tidak bisa menahan lagi, ujar Arya dengan suara serak. Lalu tanpa peringatan, ia meraih wajah Dwi dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Ciuman itu begitu mendalam, membanjiri mereka dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dwi yang semula terkejut, akhirnya membalas ciuman itu dengan penuh hasrat, merasakan setiap sentuhan, setiap detak jantung yang seirama dengan milik Arya. Waktu seolah berhenti, dan dalam momen itu, mereka berdua hanyut dalam kedalaman perasaan yang telah lama terpendam. Dwi melepaskan ciumannya dan menatap Arya dengan tatapan penuh hasrat. Kita tidak bisa mundur lagi sekarang. Arya mengangguk, merasakan bahwa inilah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, sebuah hubungan yang lebih dari sekadar hubungan biasa, yang dipenuhi oleh gairah dan cinta yang mendalam. Malam itu berakhir dengan mereka berdua berpisah di depan klinik tempat Dwi bekerja. Arya menatap Dwi dengan penuh intensitas sebelum akhirnya melangkah pergi. Namun, setiap langkah yang diambil Arya seolah semakin mendekatkan keduanya dalam kenyataan yang tak bisa ditolak. Dwi merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat melangkah kembali ke dalam klinik. Namun pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan ciuman mereka. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan. Tetapi segala sesuatu di sekelilingnya hanya mengingatkannya pada perasaan yang baru saja terbangun. Sejak malam itu, Dwi merasa tidak lagi bisa menahan diri. Kelembutan dari sentuhan tangan Arya, tatapan mata yang penuh gairah, semuanya menyatu dalam benaknya. Malam berikutnya, Arya menghubunginya lagi, mengajak Dwi untuk bertemu di pantai, tempat yang menjadi favorit mereka. Setibanya di sana, angin malam yang sejuk seolah mengiringi mereka, dan keduanya berdiri dalam keheningan, saling memandang. Dwi, Arya memulai dengan suara rendah. Saya rasa kita sudah melewati batas yang tidak bisa kembali. Dwi menatapnya, merasakan dorongan yang sama. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya bergetar namun mengandung rasa ingin tahu yang kuat. Arya mendekat, menyentuh lembut pipi Dwi. Aku rasa kita sudah melangkah lebih jauh dari sekadar percakapan biasa. Jawabnya, matanya memancarkan keinginan yang mendalam. Dwi bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dan tanpa kata, ia menutup jarak itu dengan ciuman yang lebih dalam, penuh gairah. Saat bibir mereka bersentuhan, seolah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka menjadi kabur. Semua yang ada hanya mereka berdua. Keesokan harinya, Dwi tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi di pantai tadi malam. Setiap detik terasa berat karena perasaan yang terpendam. Ia tahu, ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini. Ketika ia bertemu dengan Mira di ruang istirahat klinik, Mira menatapnya dengan penuh pengertian. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanya Mira sambil tersenyum, mengetahui bahwa Dwi sedang mengalami sesuatu yang besar. Dwi tidak bisa menahan dirinya lagi. Mira, aku merasa seperti ada sesuatu yang sangat kuat antara aku dan Arya. Tapi aku takut. Aku takut melangkah lebih jauh. Suaranya terdengar ragu, namun ada keteguhan yang tersembunyi di dalamnya.
Mira menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap Dwi dengan serius. Dwi, kamu harus ikuti perasaanmu. Jika kamu merasa itu benar, kenapa tidak mencobanya? Jangan biarkan rasa takut menghalangi kebahagiaanmu. Kata-kata Mira membuat Dwi semakin yakin. Mungkin kamu benar, Mira. Tapi aku merasa seolah-olah ini lebih dari sekadar hubungan biasa. Jawab Dwi dengan suara pelan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia siap untuk melangkah lebih jauh. Arya sudah masuk jauh ke dalam hatinya, dan ia tidak bisa menahannya lagi. Malam itu, setelah selesai bekerja, Dwi memutuskan untuk menemui Arya. Mereka bertemu di restoran tepi pantai, dan kali ini Dwi bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Arya menyapanya dengan senyum yang penuh arti, seolah tahu apa yang ada dalam benak Dwi. Kamu terlihat berbeda malam ini, Dwi, ujar Arya dengan suara menggoda. Ada yang ingin kamu katakan padaku. Dwi menatapnya dalam-dalam, merasa ada perasaan yang begitu kuat menguasainya. Aku ingin kita lebih terbuka satu sama lain, jawab Dwi, suaranya terputus-putus. Aku merasa seperti aku sudah berada di titik ini. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Arya mendekat, tangannya menyentuh lengan Dwi dengan lembut, menciptakan sensasi yang menenangkan sekaligus menggoda. Aku juga merasa sama, Dwi. Kita tidak bisa terus mengabaikan apa yang ada di antara kita, ujar Arya dengan suara rendah. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling bertatapan, dan di sana, di antara gemericik ombak, mereka berdua mengakui perasaan mereka yang sudah tidak bisa lagi dibendung. Keesokan harinya, Dwi merasakan perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Setiap kali Arya menghubunginya, ia merasa seolah-olah hidupnya menjadi lebih hidup, penuh warna. Namun, di balik perasaan yang berkembang itu, Dwi masih merasa ada ketegangan yang menggelitik. Pada suatu sore, Arya datang ke klinik lagi, dan kali ini ia tidak membawa alasan medis apapun. Ia hanya ingin berada dekat dengan Dwi. Kamu tahu, Dwi, ujar Arya dengan senyum tipis. Saya merasa seperti kita sudah terhubung begitu dalam. Dwi tidak bisa menghindar lagi dari tatapan penuh hasrat itu. Apa maksudmu? Tanyanya, meskipun ia tahu apa yang Arya coba katakan. Arya mendekat. Suaranya semakin dalam. Aku ingin lebih banyak waktu bersamamu, Dwi. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai perawat, tapi juga sebagai wanita. Sentuhan lembut di tangan Dwi membuatnya terkejut, namun juga menambah ketegangan yang sudah lama terpendam. Aku ingin kita berjalan bersama, Dwi, dengan segala yang kita rasakan. Arya berkata sambil memandangnya dengan penuh gairah, dan tanpa berkata-kata, mereka kembali terseret dalam ciuman yang semakin dalam, lebih intens dari sebelumnya. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi yang sulit untuk dipercaya bagi Dwi. Ia merasa seolah-olah hidupnya yang biasa kini berubah menjadi sebuah kisah penuh gairah dan ketegangan emosional. Pada suatu malam yang tenang, mereka berdua berjalan menyusuri pantai, hanya ditemani oleh cahaya bulan yang lembut. Dwi, ujar Arya dengan suara penuh makna. Aku ingin kau tahu satu hal, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dwi menatapnya, hatinya berdebar lebih cepat. Apa itu? Tanyanya dengan suara gemetar, meski ia merasa hal yang sama. Arya berhenti berjalan dan menatap Dwi dengan intensitas yang tidak bisa dipungkiri. Aku ingin lebih dari sekadar hubungan yang sementara. Aku ingin kita bersama, Dwi. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Kata-kata itu menghujam dalam, dan Dwi bisa merasakan dirinya semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia hindari. Aku juga ingin itu, Arya. Tapi aku takut. Jawab Dwi dengan suara berbisik, menahan diri agar tidak terlalu terbawa perasaan. Arya meraih tangan Dwi dengan lembut, memberikan jaminan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Aku akan selalu ada di sini, Dwi. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Dengan kata-kata itu, Dwi merasa perasaan yang semakin kuat itu mengalir di dalam dirinya, dan tanpa bisa dihentikan, mereka saling merengkuh dalam sebuah ciuman yang penuh gairah, menandai awal dari perjalanan cinta yang tak terelakkan. Setelah malam itu,
Dwi tidak bisa menghindari perasaan yang terus tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia bertemu Arya, setiap sentuhan, pandangan, dan kata-kata yang mereka tukar seakan mengukir kenangan yang semakin mendalam. Malam hari berikutnya, Arya kembali datang ke klinik. Wajahnya terlihat serius, tapi matanya memancarkan keinginan yang tidak bisa disembunyikan. "Dwi," katanya, mendekati meja tempat Dwi bekerja. "Aku ingin berbicara denganmu tentang kita. Tentang apa yang terjadi antara kita berdua." Dwi menatapnya, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Dwi, berusaha menjaga ketenangannya meskipun di dalam dirinya ada kerisauan yang tak terbendung. Arya duduk di dekatnya, mengambil tangan Dwi dengan lembut. "Aku merasa kita harus mengambil langkah lebih jauh. Aku tidak ingin hanya sekadar berpacaran. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Dwi," katanya. Matanya menatap dalam ke dalam mata Dwi. Dwi merasakan sensasi yang semakin kuat, sebuah dorongan yang hampir tidak bisa ditahan. "Aku ingin itu juga, Arya," jawab Dwi. Suara di bibirnya bergetar, namun hatinya semakin yakin. Sentuhan Arya semakin mendalam, menggetarkan seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang tak bisa ia pungkiri lagi. Setiap momen bersamanya semakin sulit untuk dilepaskan. Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka saling menatap, dan kemudian, dengan gerakan yang penuh gairah, Arya meraih bibir Dwi dalam sebuah ciuman yang lebih mendalam dan penuh keinginan. Dwi membalasnya dengan segenap perasaan yang sudah lama terpendam, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mundur dari perasaan ini. Hari-hari setelah percakapan itu, Dwi dan Arya semakin dekat. Setiap saat bersama mereka terasa seperti dunia yang hanya mereka berdua huni. Namun, dengan kedekatan itu, Dwi juga merasa semakin bingung dengan perasaannya. Satu malam, setelah mereka berbagi ciuman yang begitu menggoda di pantai, Dwi terbangun dengan pikiran yang penuh kecemasan. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang telah berkembang begitu cepat. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan kontrol atas hidupnya. Dengan hati yang gelisah, Dwi akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Mira. "Mira, aku rasa aku sudah terjatuh jauh, terlalu dalam pada Arya," ungkap Dwi sambil menunduk, merasa sedikit tertekan. Mira menatapnya penuh perhatian, lalu berkata, "Dwi, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika perasaanmu terhadapnya nyata, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pastikan kamu tahu apa yang kamu inginkan dari hubungan ini." Kata-kata Mira membuat Dwi terdiam. Dia tahu Mira benar. Dia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Namun, meskipun kata-kata Mira memberi sedikit pencerahan, Dwi tahu bahwa perasaan yang dia rasakan sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Keputusannya semakin mantap, dan pada malam berikutnya, ia menghubungi Arya. "Arya, aku ingin berbicara lebih jauh tentang kita." Setelah mendengarnya, Arya datang lebih cepat dari yang diharapkan. Mata mereka saling bertemu, penuh hasrat dan juga keraguan. "Aku sudah memikirkan ini sepanjang hari, Dwi. Aku ingin kita memulai sesuatu yang lebih serius," kata Arya dengan suara tegas. Dwi hanya bisa mengangguk. Hatinya sudah sepenuhnya terbuka untuknya. Seminggu setelah percakapan itu, Dwi merasa hubungan mereka semakin berkembang. Setiap detik terasa penuh makna. Arya sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan meskipun ada rasa takut akan masa depan, Dwi merasa bahwa ia tidak bisa lagi berpaling. Pada suatu sore, Dwi dan Arya berjalan bersama di sepanjang pantai yang indah. Laut yang tenang dan angin yang sepau-sepau semakin menguatkan perasaan mereka. "Dwi," kata Arya dengan suara lembut, "aku ingin kita lebih dari sekadar pasangan biasa. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama." Dwi menatapnya, merasakan cintanya yang semakin mendalam. "Aku ingin itu juga, Arya," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan aku tidak ingin kehilanganmu." Kata-kata Dwi penuh kejujuran, dan Arya bisa merasakan kedalaman perasaan itu. Mereka berhenti sejenak, dan Arya memeluk Dwi dengan erat, merasa bahwa inilah keputusan yang benar. "Aku ingin kita selalu bersama," Arya berbisik di telinga Dwi. Dwi menutup matanya, menikmati setiap detik pelukan itu,
merasakan kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. Semua ketakutannya seakan menghilang. Dalam pelukan Arya, ia merasa aman dan dicintai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Di pantai yang sunyi itu, Dwi tahu bahwa perasaannya sudah melampaui segalanya, dan ia siap untuk membuka hati sepenuhnya. Malam itu, setelah berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka, Dwi dan Arya kembali ke rumah Dwi. Mereka tidak bisa menahan lagi perasaan yang sudah terbentuk di antara mereka. Saat pintu rumah Dwi tertutup, Arya mendekat dan meraih wajah Dwi dengan lembut. "Aku ingin kamu tahu betapa berarti kamu bagi aku," kata Arya dengan penuh gairah. Dwi menatapnya, melihat cinta yang murni di matanya. "Aku juga merasa hal yang sama, Arya," jawab Dwi, suaranya penuh dengan emosi. Tanpa mengatakan kata-kata lainnya, Arya mencium Dwi. Bibir mereka bertemu dengan penuh hasrat. Ciuman itu lebih dalam dari sebelumnya, menggoda, membakar gairah yang mereka rasakan satu sama lain. Saat mereka berpisah sejenak, Dwi merasakan ketegangan yang lebih kuat, dorongan yang tidak bisa ia tahan lagi. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama," ujar Dwi. Suaranya bergetar karena keinginan yang menggebu-gebu. Arya mengangguk, seolah mengerti, dan perlahan-lahan mereka bergerak menuju kamar Dwi. Setiap langkah terasa semakin intim, semakin menggoda. Di dalam kamar, suasana yang lebih pribadi menciptakan kehangatan yang semakin mendalam di antara mereka. Dwi merasa hatinya berdetak lebih cepat, dan ketika tubuh mereka saling bertautan, semuanya terasa begitu sempurna, begitu penuh gairah yang tak terucapkan. Setelah malam yang penuh gairah itu, Dwi dan Arya saling berbaring di ranjang. Tubuh mereka saling melingkari dengan lembut. Dwi merasa seperti terbang, seolah dunia ini hanya ada untuk mereka berdua. "Dwi," bisik Arya di telinganya, "kita sudah melangkah jauh. Aku ingin kita terus bersama." Dwi memejamkan matanya, merasakan setiap detak jantung Arya yang semakin menyatu dengan detaknya sendiri. "Aku juga ingin itu," jawab Dwi, dengan rasa yang begitu dalam. Mereka saling tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka adalah dua hati yang sudah terikat dalam sebuah ikatan yang lebih kuat daripada sekadar perasaan semata. Minggu-minggu berlalu sejak malam yang penuh gairah itu, dan Dwi merasa hubungan mereka semakin kuat. Meskipun ia merasa sangat bahagia bersama Arya, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Pada suatu pagi, saat Dwi sedang sibuk memeriksa beberapa pasien, Pak Wayan menghampirinya dengan wajah serius. "Dwi, aku melihat perubahan pada dirimu. Aku ingin kamu berhati-hati dengan apa yang terjadi antara kamu dan Arya. Jangan biarkan perasaan itu mengganggu profesionalismu." Dwi terdiam, hatinya sedikit terluka mendengar peringatan itu. Namun, ia tahu Pak Wayan hanya menginginkan yang terbaik untuknya. "Aku tahu, Pak," jawab Dwi. "Tapi ini bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang hati yang tidak bisa disembunyikan." Pak Wayan menatapnya lama, kemudian menghela napas. "Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Dwi. Jangan sampai hubungan ini merusak masa depanmu." Namun, Dwi tahu, meskipun ada rasa takut yang tersembunyi, ia tidak bisa mundur dari perasaannya terhadap Arya. Dengan berat hati, Dwi memutuskan untuk tetap melangkah maju, mengetahui bahwa ia sudah memilih jalannya. Setelah peringatan dari Pak Wayan, Dwi merasa semakin bingung dan tertekan. Namun, Arya selalu ada di sampingnya, memberi dukungan yang ia butuhkan. Pada suatu malam, setelah bekerja keras seharian, Arya mengajaknya berjalan di tepi pantai lagi, tempat yang selalu penuh kenangan bagi mereka. "Dwi," ujar Arya dengan suara lembut, "aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini. Tidak ada yang akan mengubah apa yang kita miliki." Dwi menatap Arya dengan penuh rasa cinta, merasa bahwa hubungan mereka lebih kuat dari segala rintangan. "Aku juga merasa begitu, Arya," jawabnya, suaranya penuh dengan keyakinan. "Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, selama-lamanya." Mereka berhenti sejenak di tepi pantai. Angin yang sejuk menyapu wajah mereka. Tanpa kata-kata lagi, mereka saling berpelukan,
merasakan kehangatan satu sama lain, dan dalam pelukan itu, Dwi merasa bahwa segala keraguan yang ada sebelumnya hilang begitu saja. Ini adalah saat yang tepat untuk mereka berdua, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi perasaan mereka. Ketika mereka saling menatap, ada sebuah kedalaman yang tercermin di mata masing-masing, seolah-olah mereka sudah menemukan satu sama lain di dunia yang penuh kebingungan ini. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin erat. Dwi merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk bersama Arya adalah keputusan yang tepat. Suatu pagi, Dwi menerima undangan dari Arya untuk makan siang bersama di sebuah restoran mewah yang baru buka di pulau itu. Dwi merasa sedikit cemas, karena itu adalah sebuah langkah baru dalam hubungan mereka yang terasa lebih serius. Ketika mereka duduk di meja yang telah disiapkan, suasana di sekitar mereka begitu intim, dan Dwi merasakan ketegangan di udara. "Dwi," mulai Arya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. "Aku ingin membicarakan masa depan kita. Aku ingin kita bersama, bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya. Aku ingin mengajakmu ke luar negeri. Apa kamu siap untuk itu?" Dwi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Arya akan mengajaknya sejauh itu. "Kamu serius?" tanya Dwi. Suaranya bergetar karena kebingungan dan keinginan yang mendalam. Arya meraih tangannya, memegangnya dengan lembut. "Aku serius, Dwi. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama, jauh dari semua keraguan. Apakah kamu siap untuk langkah besar ini?" Dwi menatap Arya dengan mata yang penuh perasaan. "Aku siap," jawabnya dengan keyakinan yang baru. "Aku siap untuk memulai hidup baru bersamamu." Minggu berikutnya, Dwi mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kemungkinan besar yang akan datang. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah secara drastis. Pada suatu malam, setelah mereka berbicara panjang lebar tentang rencana ke luar negeri, Dwi merasa ada sesuatu yang mendalam di dalam dirinya yang membimbingnya untuk sepenuhnya mengikuti hatinya. Mereka berdua duduk bersama di teras rumah Dwi, menikmati angin malam yang sejuk. "Arya," ujar Dwi dengan suara penuh emosi, "aku sudah siap untuk memulai perjalanan baru ini. Aku ingin kita menjelajahi dunia bersama, meraih semua yang kita impikan." Arya tersenyum, merangkul Dwi dengan penuh kasih sayang. "Aku sangat bahagia mendengarnya, Dwi. Aku tahu kita bisa melewati semua hal bersama-sama." Di bawah langit yang penuh bintang, mereka berdua saling berpelukan, tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang besar, tetapi juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyesali pilihan itu. Setiap langkah mereka menuju masa depan semakin dekat, dan dalam hati mereka, tidak ada keraguan. "Kita akan melalui semuanya bersama," Arya berbisik, dan Dwi hanya bisa mengangguk, merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Saat perjalanan mereka menuju masa depan dimulai, Dwi dan Arya meninggalkan Pulau Rote untuk memulai hidup baru di luar negeri. Di bandara, mereka berdua berdiri berdampingan, saling berpegangan tangan, siap untuk menghadapi dunia yang lebih besar. Dwi merasa begitu banyak perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Ada rasa takut, tetapi juga kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu, meskipun segala hal yang mereka jalani begitu cepat, mereka sudah saling mengenal dengan baik. Arya menatap Dwi dengan senyum hangat. "Aku akan selalu ada untukmu, Dwi. Kamu tidak perlu khawatir." Dwi tersenyum, menatap dunia yang terbentang di depan mereka. "Kita sudah bersama, Arya. Apa yang terjadi selanjutnya, kita akan hadapi bersama." Mereka berdua berjalan menuju pesawat. Tangan mereka terus saling menggenggam. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan penuh keyakinan dan harapan, mereka melangkah ke masa depan yang penuh dengan kemungkinan, bersama-sama.